Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat Akad Channel semua. Hari ini kita mendapat kesempatan khusus bertemu dengan salah satu kuasa hukum dari Dr. Tifa Wiziah Tiasuma atau Dr. Tifa, panggilan akrabnya. Siapa lagi? Kalau kita lihat di beberapa persidangan, termasuk yang cukup gelak, beliau Pak Wirawan Adnan, kelahiran 6 November 1957. Betul. Sudah 40 tahun berkecimpung di dunia advokat ya Pak ya? Betul. Jadi saya koreksi sedikit, istilahnya yang sekarang itu menurut undang-undang advokat, dan menurut undang-undang advokat itu istilahnya bukan kuasa hukum tapi advokat. Jadi tidak lagi mengenal istilah penasihat hukum maupun kuasa hukum, istilahnya itu advokat. Itu sama dengan kalau jadi advokat itu khusus untuk profesi ini ya, dari segi disiplin profesi yang melakukan perbuatan atau bantuan hukum berupa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, namanya advokat ya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah selain itu ya. Jadi untuk ini aja siar tentang profesi kami ini ya, advokat itu ya. Terima kasih ini ya. Pak Adnan. Ya. Mungkin bagian dari Sobat Akad Channel juga belum memahami, belum mengetahui informasi yang perkembangan. Ya kan ada yang juga yang mengatakan pengacara gitu, itu udah ada yang mengatakan juga penasihat hukum, kuasa hukum. Sebetulnya yang benar adalah kalau pengacara itu kan bisa juga bukan sarjana hukum kan. Jadi kalau ini adalah advokat gitu kan. Sama aja kalau kita menyebut profesi dokter itu dengan istilah tenaga medis, itu kan bisa macam-macam kan, bisa tenaga kesehatan itu juga bisa lebih luas lagi. Tapi kalau dokter ya, itu adalah tenaga medis yang diberikan lisensi untuk melakukan terapi medis gitu misalnya. Itu perbedaannya di situ, Mas Bakarudin. Pak Adnan ini sudah malang melintang di dunia hukum, baik menjadi pengacara, advokat untuk pidana dan juga kasus-kasus perdata ya. Dan banyak juga kasus yang berhadapan dengan kepentingan pemerintah ya Pak ya. Ya istilahnya itu kasus politik ya, atau kasus hukum yang ada muatan politiknya, biasanya kawan-kawan menyebutnya begitu. Nah, untuk memulai interview kita, mungkin Pak Adnan juga mengikuti perkembangan yang luar biasa beberapa hari yang lalu berkaitan dengan penggeledahan oleh Korps Tipikor dari Polri yang berkaitan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi besar. Kemudian terjadi analisis atau bola liar, kalau saya melihatnya coba dikait-kaitkan atau bahkan persepsi yang dikaitkan bahwa tindakan Polri terhadap petinggi di Kejaksaan Agung adalah tidak lain berkaitan dengan kasus Dr. Tifa yang tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri. Nah, ini coba, ini ada bola liar semacam ini gimana? Oke, jadi gini ya, Mas Bakar, memang betul saya akan berusaha sedapat mungkin menghindar dari jawaban yang sifatnya spekulatif. Apakah ini ada hubungannya dengan kasusnya Dr. Tifa yang tidak bersedia meneruskan penahanan ya dari Kapolri? Cuman yang bisa saya katakan begini ya, apakah
pertanyaannya yang boleh diajukan itu sebetulnya begini, apakah ini murni penegakan hukum ya, atau adalah proksi dari dua kepentingan hukum yang saling berhadapan ya. Jadi ini ada satu kepentingan politik tertentu, lawan politik tertentu, apakah seperti itu. Nah, untuk melihat apakah ada dugaan ke arah itu atau bisakah kita melakukan mengawalinya dengan spekulasi seperti itu, kita juga bisa melihat dari apakah ini penegakan hukum murni ya. Kalau kita melihat, saya juga sempat membaca apa yang disampaikan atau podcastnya Prof. Mahfud ya, pada waktu itu menyampaikan yang dia pantau, observasi beliau itu satu ya, bahwa apakah yang seharusnya terjadi menurut hukum acara itu penyidikan ya, itu dialihkan kepada yang terjadi saat ini, ada terjadi pengalihan penyidikan dari kepolisian atau dari penyidik kepada Kejaksaan Agung ya, atau kepada kejaksaan gitulah. Tapi yang kita lihat seharusnya itu terjadi eskalasi atau peningkatan status perkara dari tapi yang terjadi adalah menurut Prof. Mahfud ini bukan terjadi pelimpahan perkara, kayaknya ingin membohongin publik ini, bukan pelimpahan perkara tapi pengalihan perkara. Pengalihan perkara itu tidak dikenal dalam KUHAP, Mas Bahar ya, tidak dikenal. Pengalihan perkara tidak dikenal, adanya itu pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara itu bedanya apa dengan pelimpahan perkara itu ada eskalasi perkara menuju kepada penuntutan ya. Tapi kalau pelimpahan dengan sesama penyidik itu tidak terjadi pelimpahan perkara ya. Yang harus saya terangkan ini juga begini, Mas Bahar ya. Kalau hukum acara itu sifatnya tidak boleh ditafsirkan. Sifatnya itu rigid dan limitatif dan hanya boleh melakukan apa bunyinya undang-undang itu. Tidak boleh ditafsirkan lebih ya. Kalau seharusnya pelimpahan ya pelimpahan ya. Karena memang kalau untuk orang awam itu istilah-istilah hukum ini bisa membingungkan dan artinya bisa beda meskipun dari segi bahasa itu sinonim. Misalnya apa? Istilah tersangka dengan istilah terdakwa, kayaknya sinonim kan itu. Tetapi itu artinya status hukumnya beda. Kalau tersangka itu masih dalam penyidikan, kalau terdakwa orang sudah didudukkan. Nah, itu beda kan. Sehingga kita tidak mengenal istilah tertuduh ya. Nggak ada tertuduh itu. Karena kalau menggunakan kata tertuduh, ini bahasa apa lagi? Berarti tidak boleh digunakan apabila itu tidak ada di bunyi undang-undang. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan pencerahan kepada publik itu begini. Di dalam hukum itu, hukum pidana itu ada hukum yang hukum material ya, dan hukum formil, hukum pidana formil. Hukum pidana material itu adalah tentang tidak boleh mencuri, tidak boleh menganiaya, tidak boleh berzina. Itu semua namanya hukum pidana material. Kalau nggak ada di dalam larangan itu berarti dibolehkan. Tapi kalau hukum pidana formil itu berisi norma-norma yang isinya ini boleh, penggeledahan ini boleh, kalau melakukan ini harus izin pengadilan, penangkapan boleh, itu adalah boleh semua. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan itu dikatakan bahwa tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi di dalam KUHAP itu tidak ada istilah pengalihan, adanya pelimpahan. Berarti pengalihan itu tidak boleh. Satu-satunya yang boleh melakukan pengalihan atau take over perkara itu kalau dilakukannya oleh KPK, tapi KPK yang inisiatif. Atau ada permohonan dari level penyidik untuk diserahkan. Nah, sekali lagi saya akan kembali menjawab pertanyaannya Mas Bagarudin tadi tentang apa ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan kasusnya Dr. Tifa. Dugaannya demikian gitu, ada hubungannya karena kok penyidik nggak mau melakukan, kok penuntut umum atau kejaksaan tidak melakukan penahanan padahal sudah dilakukan penahanan oleh instansi sebelumnya ya, ini penyidik gitu loh. Lah, atas kasus itulah kemudian kayak ada semacam tindakan retaliasi ya, kamu akan saya serang ganti. Cuman kemungkinan lebih daripada peristiwa itu ada
peristiwa yang lain atau ada deal ya antara, kan jadi gini ya, kalau deal, kalau ini penyidikan dilakukan oleh kejaksaan juga, yang padahal sebelumnya sudah dilakukan oleh polisi ya, berarti kan ini hanyalah tindakan meneruskan penyidikan. Apa itu pihak kejaksaan hanya akan melakukan tindakan penyidikan juga, tidak melakukan belum melakukan penuntutan gitu ya. Kalau ini yang terjadi berarti menyerahkan kepada silahkanlah disidik dalam rangka cover up gitu loh. Kalau saya membaca postcardnya Pak Mahfud ini dalam rangka cover up ini, cover up itu artinya melindungi tersangka prime suspect-nya ya, dalam rangka sehingga diserahkan pada kejaksaan lah untuk memilih-milih sendiri siapa yang mau dijadikan tersangka, mau siapa pun yang tidak. Itu dan juga kalau kita lihat kan mantan Jampinsus ini kan siapa namanya, Febri Ardiansyah itu kan belum juga ditetapkan tersangka toh. Saya mengikuti sekarang ini belum jadikan tersangka dan tidak ditahan, atau sudah dijadikan tersangka belum ditahan gitu kan. Lah itu menjadi terserah kejaksaan, karena yang terjadi adalah hanya pengalihan penyidikan, bukan pelimpahan penyidikan ya, beda ya. Itulah kalau pelimpahan itu berarti meningkat perkaranya. Sudah ada tahapan yang diselesaikan Pak ya. Ada tahapannya dan meningkat ke arah penuntutan. Kalau ini masih terus penyidikan, mungkin berbeda aja instansi yang melakukan penyidikan gitu, sehingga publik kayaknya terkecoh, wah terjadi penegakan hukum. Padahal yang dirasakan adalah terjadi ilusi hukum. Nah gitu loh. Jadi ini sebetulnya mengelabui masyarakat seolah-olah terjadinya penegakan hukum, padahal yang terjadi adalah hanya ilusi hukum. Publik dibuat seolah-olah terjadi pemberantasan korupsi, menjadikan kejaksaan tampak heroik gitu ya. Sementara intinya ini solusi win-win solution dalam rangka cover up ya. Siapa yang sedang dilindungi ini? Lah itulah yang selanjutnya bisa bersifat spekulatif ya, apakah benar begitu, apakah benar ada hubungan dengan penanganan Dr. Tifa yang soft atau yang lama gitu ya. Itu adalah seperti itu. Nah, terus sekali lagi kita harus memahami juga bahwa fungsi penuntut atau kejaksaan sebagai dominus litis ya, artinya dialah yang pengendali perkara. Mau diteruskan atau tidak terserah dia gitu loh. Apakah ini layak diperkarakan atau tidak, bukan polisi yang menentukan, penyidik, tapi kejaksaan gitu loh. Nah itulah yang kemudian timbullah berbagai macam spekulasi, dugaan atau teori yang mengatakan ini ada hubungannya ini dengan peristiwa Dr. Tifa. Gitu. Sebelum masuk lebih jauh ya Pak ya, kalau kita melihat tahapan prosesnya kan dari Polda Metro Jaya itu sudah menetapkan 2 tersangka. Satu yang pengusaha itu yang inisialnya DR, dan ini ditengarai adalah orangnya mantan Jampitsus ya. Dan kemudian Jampitsus sendiri yang kan sudah mengundurkan diri. Tapi belum jadi tersangka kan? Sudah jadi tersangka Pak. Sudah, tapi belum ditahan ya? Belum ditahan. Nah pada proses pengalihan Pak ya, pengalihan penyidikan. Nah sebenarnya dari pihak Polda kan kalau sudah menetapkan tersangka berarti kan sudah melakukan penyidikan, masuk pada tahap sampai ke pencarian barang bukti penggeledahan yang 13 tempat itu Pak. Nah artinya seperti Pak Adnan sampaikan tadi, sebenarnya Kejaksaan Agung ya, artinya nanti akan melakukan tahapan awal lagi Pak, melakukan penyidikan lagi terhadap perkara ini. Iya, karena yang terjadi itu pengalihan penyidikan, bukan pelimpahan hasil penyidikan. Jadi kan nanti akan ada pemberian status ya, P21 kalau Bapak sering dengar istilah P21 itu ya. P21 itu kalau orang awam P21 apa ini? Itu nama rute
apa itu tanah angkot atau gimana itu kan. P21 artinya perkara lengkap. Lah ini kalau dialihkan berarti belum lengkap. Nanti harus ditingkatkan ke arah penuntutan. Kalau diserah, kalau berkas sudah lengkap dikirim kepada penuntut umum, pada jaksa peneliti gitu. Terus kemudian untuk diteliti apakah sudah lengkap untuk diperkarakan. Nah, dialah yang milih-milih siapa lagi yang akan dijadikan tersangka selain ini. Adakah pesertanya? Adalah pasal-pasal penyertaan yang akan dikenakan. Pasal penyertaan itu yang menyuruh lakukan, ya, yang bekerja sebenarnya. Mastermind-nya lah dari apa itu aktor intelektualisnya. Mencari itulah, apakah ada itu. Kalau berhenti kepada ini ya, karena dialah yang bisa membuat perkara ini menjadi terang, atau perkara ini menjadi perkara itu kejaksaan. Saat ini saya belum melihat terjadinya pelimpahan perkara. Nah, pertanyaannya adalah pelimpahan perkaranya kepada siapa? Kalau yang menyidik juga kejaksaan, ya kepada instansinya mereka sendiri juga kan? Sehingga dialah yang bisa milih-milih tersangkanya siapa nanti. Itulah kira-kira gitu. Itulah analisisnya Pak Mahfud ya, yang dalam podcastnya terakhir itu yang kemudian di-share kepada saya itu apa ini berarti ini memberikan kesempatan, memberikan ruangan kepada kejaksaan untuk milih-milih perkara siapa yang tersangka, siapa yang perlu dilindungi, siapa yang tidak mau dilepas, atau siapa yang jadikan kambing hitam supaya nantinya ya semua kesalahan ditimpakan kepada dia aja supaya yang lain-lain nggak kena. Itulah yang saya baca, yang saya tangkap dari podcastnya Pak Mahfud gitu ya, gitu. Ya karena kan dalam ketika melakukan jumpa pers Pak ya, sebelum setelah terjadi penggeledahan, kemudian Jampitsus masih berjampitsus Pak ya. Kemudian hari Jumat itu ingat sekali sebelum makan beliau mengatakan bahwa barang-barang termasuk uang yang ditemukan di brankas itu ada yang punya Pak. Gitu. Sebenarnya itu kan bagian, kalau Pak Adnan melihat dari analisis Pak ya, jangan dulu ya, tidak ada jangan dikaitkan soal hukum ya. Gitu. Itu sebenarnya bagian dari cara Febri Ardian untuk mengatakan ini kasus jangan dilanjutkan gitu, karena dia ada catatannya nih, misalkan yang hampir 0,5 triliun itu kan ada yang punya Pak, bukan punya dia pribadi kan gitu. Ada kejanggalan juga ya Pak ya, kalau ada brankas yang bisa dibuka dalam waktu 30 menit. Itu kalau saya itu punya brankas juga Pak ya, itu garantinya itu biar kena kebakaran, biar digeraji, biar kena bom itu nggak bisa. Makanya ketika peristiwa 98 itu banyak ATM yang dibawa atau itu nggak bisa dibuka isinya. Terus terus kemudian ada nomor serinya, terus itu dihapus aja karena kemudian barangnya nggak ada, cuman nggak ada orang yang bisa ngakses uang itu kan, sehingga itu tidak bisa gitu. Sehingga saya kok agak aneh melihat, saya hanya dengar dari berita ya, bahwa ada brankas yang bisa dibongkar atau digeraji dalam waktu 30 menit ya. Untuk membuka itu perlu ahli Pak, dan ahli itu biasa memerlukan waktu berhari-hari supaya bisa buka itu gitu kan. Kode akses bisa buka itu ya, sehingga kalau itu bukan dilakukan oleh ahli bisa buka dalam 30 menit. Ini orang ini tahu nomor kombinasinya itu gitu loh, kira-kira gitu. Ada kawan saya yang ngirim saya WA mengatakan itu gitu kan. Nah, tapi sehingga menjawab pertanyaannya Pak Bagarudin itu, apakah ini itu adalah sebuah perkara murni penegakan hukum gitu loh, apa tidak ya? Jawaban saya itu tidak membuat hal itu sebagai hal yang pasti, ya. Menimbulkan pertanyaan sehingga merubah statusnya yang seharusnya suatu hal yang pasti menjadi tidak pasti karena berbagai anomali ini gitu ya, gitu Pak Bagar. Jadi saya kalau kita tidak bicara hukumnya itu begitu, tidak bicara hukumnya itu ini ini adalah hanya ilusi hukum ya. Ini hanyalah untuk pura-puranya melakukan penegakan hukum. Padahal ini sebetulnya terjadi deal ini.
gitu loh. Saya membaca dari apa podcastnya Pak Mahfud, ini ada deal politik ini, perilaku ini gitu loh, kira-kira gitu. Kalau sehingga dan kita dibuat percaya oleh analisisnya Pak Mahfud itu melihat kemudian ada anomali-anomali yang kok bisa membukanya dalam waktu 30 menit gitu kan. Brankas yang tebelnya seperti itu ya, kok bisa dibuka dalam waktu 30, bukannya mungkin dia udah tahu atau gimana gitu kok tahu, atau bukan brankas yang murahan atau gimana gitu kan. Kalau untuk menyimpan aset segitu banyak atau uang segitu banyak, mosok iya buat berangkasnya yang murahan. Aksesnya bisa jadi berlapis ya Pak ya. Gitulah. Kalau melihat rangkaian kasus ini kan sebenarnya sudah lama Pak ya. Gitu. Nah kemudian tiba-tiba ini meledak dalam konteks yang juga bersamaan dengan kasusnya Dr. Tifa dan Mas Roy ya. Gitu. Satu itu kemudian juga berkaitan dengan soal di BGN Pak ya, di MBG kan gitu. Nah, ketika polisi gercep, tapi ini kemudian dari Kejaksaan Agung nggak gercep Pak, beda dengan penanganan kasus-kasus lain sampai sekarang hari Senin ini Febri Ardiansyahnya belum diperiksa kan, dan kabarnya tidak diketahui di mana. Ya intinya gini loh Pak, anomali yang lain adalah kalau ini bicara hukum acara lagi ya. Anomali yang lain itu saya sejauh ini ya, sependek pengetahuan saya itu Pak Febri itu belum kan, makanya saat di awal tadi tanya kan belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari mana saya tahu belum ditetapkan dari tersangka? Karena ada fakta mengatakan bahwa dia belum pernah diperiksa. Seorang menurut hukum acara belum pernah diperiksa kok bisa dijadikan tersangka gitu loh. Nah, tetapi kalau sudah kan jaga pertanyaan sebaliknya juga, kok ada orang yang sudah ditetapkan tersangka namun belum pernah diperiksa. Nah, itulah kejanggalan-kejanggalan itulah yang menimbulkan analisis seperti Pak Mahfud bahwa ini adalah ilusi hukum ini atau akrobat hukum, kalau istilahnya penegak pengamat hukum yang ini adalah akrobat hukum. Nah, dulu kalau Bapak ingat rekan saya Mahendra itu istilahnya gitu, wah ini terjadi akrobat hukum gitu kan, gitu. Nah, kembali kita kaitkan dengan pertanyaan yang awal tadi Pak ya. Ini sebenarnya bagian dari kita nggak usah balas dendam ya, balas apanya polisi terkait dengan kasus Dr. Tifa yang secara, kalau saya melihat bahwa kasusnya Dr. Tifa dan Mas Roy dan juga tersangka yang lain, ini kasus yang sangat besar dan menjadi pondasi berkaitan dengan naiknya Pak Joko Widodo dari wali kota, gubernur dan juga menjadi presiden. Karena banyak hal di situ yang nanti akan terdampak ya, terbongkar juga gitu. Dan ini saya melihat ini ijazah ini bukan soal kasus yang kecil gitu. Nah, satu itu. Kemudian kemudian analisisnya, kejaksaan ini berpihak pada para tersangka ya, gitu ya. Kemudian dikaitkan juga ini sebenarnya bagian dari pengalihan isu kasus yang sudah masuk ke pengadilan, Pak. Nah, pengalihan isu ya. Karena kan langsung tenggelam nih, Pak. Kalau kita melihat pemberitaan media dan juga media sosial. Sempat sih, karena saya sempat mendapatkan tugas ya dari klien buat bikinkan siaran pers untuk kejadian sidang pada hari itu ya. Hari itu kan tanggal 9 ya. Nah, terjadinya peristiwa itu penggerbekan itu tanggal 10 hari berikutnya kan. Lah kita kan membuatnya hari sidang tanggal 9, membuat siaran persnya tanggal 10, tenggelam itu. Kita edarkan press release kepada sedikit yang naik kan, ada peristiwa itu ya, ada peristiwa itu. Nah, menjawab pertanyaan apakah ini kasus balas dendam atau tidak ya, itu adalah spekulasi. Yang jelas memang
ya menjawab pertanyaan Mas Bakarudin tadi, apakah ini perkaranya sekedar soal ijazah? Ya tidak. Ya, perkara ini akan kalau terbongkar ini ijazahnya palsu akan apa itu semua hal yang lain yang melindungi ini akan terdampak juga ya, akan terbongkar juga, sehingga ini harus ditutup. Jadi saya agak melihatnya sebagai diversion ya, sebagai pengalihan ya, pengalihan isu. Bisa bagi saya mudah, saya percaya bahwa itu pengalihan isu, karena ijazah ini sekarang serius. Sekarang kalau Bapak lihat di depan saya ini adalah berkas-berkas perkara yang banyak sekali ya. Ada berkas perkaranya yang diperiksa itu ada 130 saksi. Terus kemudian saksi yang dari pihak tersangka juga banyak ya, ada 30-an ya. Terus kemudian dalam daftar barang bukti itu juga ada 700-an. Padahal semua ini bisa dengan mudah diselesaikan apabila ditunjukkan yang asli punyanya Pak Jokowi. Itu sudah selesai itu. Apa ini nggak ada gunanya itu. Sudah selesai, akan mengatakan ini asli atau palsu. Kalau palsu yang ya ada konsekuensi hukum terhadap yang mengatakan itu asli. Demikian juga sebaliknya, kalau itu asli juga ada konsekuensi hukum pada yang mengatakan itu palsu gitu kan. Ada konsekuensi. Hanya banyak saya lihat dari sini itu, misalnya ini ya, salah satu yang tidak ada di dalam berkas ini yang dikatakan polisi itu sudah melakukan laboratorium forensik terhadap ijazah. Tidak ada Pak hasil lapornya itu. Ini jangan dianu dulu Pak. Oke, jangan kesan dulu ya. Sobat AK channel semua, kalau kita melihat misalkan kasus Chromebook gitu ya, berkasnya pun tidak sebanyak ini ya Pak. Iya. Ini berkas yang berkaitan dengan satu lembar Ijazah. Dan kita bisa bayangkan, advokat yang mendampingi Dr. Tifa ada 27. Ada 27 orang. Dan semua memegang ini ya Pak ya? Ini tadi, ini berkas sebanyak ini belum semuanya. Tidak semuanya dikasihkan ke kita. Kan? Ini adalah hanya sebagian, mungkin hanya sepertiganya yang dikasihkan kita. Padahal menurut KUHP itu seharusnya semuanya. Sehingga kan ada yang sengaja tidak diberikan kepada kita, tapi justru diberikan kepada pengadilan, gitu kan? Sehingga tidak lengkap. Kenapa kok tidak lengkap diberikan kepada kita? Kenapa ada hal-hal yang penting yang kita selidiki malah justru nggak ada? Nah, padahal itu penting untuk pembelaan kan gitu. Jadi ini belum semua, ini kayaknya banyak, ini hanya sepertiganya. Kenapa kami sampai punya 20 Dokter Tifa sampai menunjuk 27 advokat? Karena banyak yang harus dipelajari. Padahal sebetulnya tadi seperti Pak Bakar, simple sebetulnya. Kalau ada satu yang asli, ini semua itu nggak perlu. Gitu. Mengada-ada aja. Ini apa diperiksa? Kalau Bapak melihat ada orang diperiksa, ada barang bukti adalah soal pendaftaran di KPU gitu kan. Untuk apa itu barang bukti seperti itu? Terus kemudian ada barang bukti isinya penyitaan ijazah asli. Ada 14 yang sudah saya lihat. Ijazah aslinya itu disertakan sebagai barang bukti. Lah kok malah yang aslinya punyanya Joko Widodo nggak ada gitu loh. Kok kalau yang lain, kalau alasannya adalah tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan, kan sebetulnya juga berlaku kepada pemilik ijazah asli itu. Mereka juga nggak ada kewajiban, mereka menyerahkan untuk apa? Gitu loh. Wong mereka juga nggak wajib menyerahkan gitu kan. Ini saya semakin mempertebal keyakinan saya bahwa kasus yang berkaitan dengan penindakan korupsi Jampitsus Pak ya. Itu penggeledahan kan, biasanya kan penggeledahan harusnya diam-diam Pak ya. Kan ini semua media nasional yang besar-besar. Kok ada bisa melihat, lah itu sudah biasa. Kita itu sering sparring partner dengan polisi gitu loh ya. Kok ketika nangkep teroris sudah ada TV One sudah ada di situ, macam-macam media mainstream lah ya. Itu ada semua di situ. Ya
nggak tahu itu kalau itu ya. Kalau itu adalah kenapa kok mereka sudah panggil wartawan gitu ya. Itu dulu di kasus-kasus terorisme juga gitu. Ketika akan menangkap teroris kok cepat sekali ketangkapnya gitu kan. Ini menangkap siapa yang memalsu ini kok kan sebetulnya bisa dicari siapa yang membuat ijazah itu kan. Bisa dicari kalau ada yang menuduh pasar pramuka, selidikilah pasar pramuka misalnya gitu. Yang bakar siapa ya? Yang bayar ya nggak tahu itu kalau saya nggak tertarik. Kenapa nggak dari dulu sih Pak? Nah, gitu. Jadi banyak penemuan kami yang nanti sulit untuk dibantah di pengadilan ya. Soal kasusnya Dr. Tifa dan juga Mas Roy ini ya. Memang kami menempuh strategi beracara yang berbeda. Kalau Mas Roy itu kan menempuh strategi melakukan perlawanan ya, atau melakukan pra-peradilan terhadap penggeledahan ya, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi. Dia lakukan dan menang dia. Dan menang. Sekarang ini meningkat kepada kasus undang-undang penetapan belum sampai sana, mengenai ditempelkannya pasal-pasal tambahan. Pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE ya. Itulah yang mereka, kenapa ini ditempelkan, sengaja ditempelkan agar supaya diberikan wewenang untuk bisa melakukan penahanan. Sebab kalau hanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik dan fitnah itu ya, itu tidak bisa ditahan. Cuman kok ditahan, terus sehingga lama kan nggak melakukan penahanan. Ya, tapi last minute melakukan penahanan. Karena apa? Karena mau dilimpahkan kepada kejaksaan supaya apa? Kejaksaan juga meneruskan penahanan gitu loh. Karena secara tradisi memang begitu, kalau kepolisian menahan, ya kejaksaan juga ikut menahan. Kalau tidak menahan nanti juga dia nggak nahan gitu kan. Nah sekarang ini pada posisi tidak ditahan gitu. Nah Pak Adnan, kita kembali ke core kita ya Pak ya, berkaitan dengan Dr. Tifa. Ya. Oke, Dr. Tifa ini sudah masuk Dr. Tifa ya? Ya. Dan seperti kita ketahui kemarin sudah pada tahapan persidangan melakukan perlawanan Pak ya. Ya. Gitu. Nanti hari Kamis yang akan datang jawaban jaksa ya. Nah kalau melihat berkas acara pemeriksaan Pak ya, ini disebutnya ya, kan baru sepertiga ya, berarti 30% dari berkas BAP yang katanya sampai 1,5 meter ya. Perkembangan terakhirnya bagaimana Pak? Oke. Pertama harus saya terangkan tentang berkas dulu Pak. Untuk berkas sudah diterima full? Untuk berkas ya, memang tidak kami terima secara full karena ketika terjadi penyerahan atau pelimpahan perkara tahap 2 itu ya, kita melihat berkasnya itu tingginya 1,5 meter. Lah ini kurang lebih kalau ditumpuk gitu ya, mungkin tidak ada 50 cm tingginya nih. Jadi meskipun ini kelihatan banyak, ini baru sepertiganya gitu lah. Kami menagih di pengadilan ya, di pengadilan ketika sidang yang pertama itu kami ini seharusnya diberikan hal yang sama. Bacalah undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Di situ wajib menyerahkan hal yang sama yang diserahkan kepada pengadilan. Ini hanya sepertiganya, berarti banyak hal yang tidak sengaja atau tidak disengaja tidak diserahkan kepada kami ya. Antara lain tidak ada ini laporan lab 4, tidak ada ini. Di sini ada daftar ahli forensik ya yang terlibat dalam meneliti itu. Cuman BAP-nya nggak ada. Ada di daftar orang ini diperiksa. Cuman di BAP-nya kita cari nggak ada. Berarti tidak diserahkan dong pada kami. Nah, dari segi itu aja sudah terjadi yang sebut adalah tentang kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu withholding evidence ya. Withholding itu menahan bukti yang seharusnya ditampilkan, gitu kan. Nah itu dalam
prosedur beracara itu adalah unfair trial gitu loh ya. Kita ini harus fair trial. Fair trial itu adalah istilahnya itu equality of arms. Equality of arms itu kalau Anda mau berantem dengan saya dengan tangan kanan, saya juga boleh menggunakan tangan kanan. Jangan ada tangan kanan, saya tangan kiri, atau Anda menggunakan dua tangan, saya tangan kiri, gitu kan? Atau hanya satu tangan, gitu. Jadi terjadi keadaan yang persidangannya pun dimulai dengan hal yang tidak fair, ya, gitu. Jadi menjawab pertanyaan Mas Bagarudin, ya ini berkasnya kok nggak lengkap dikasihkan ke kita. Nah, berarti kan mungkin kita asumsikan, Pak ya, ketika kita kembali pada penetapan tersangka ya, kan itu hasil Mabes Polri itu bagian dari yang memperkuat penetapan tersangka, Pak. Ya. Kalau melihat seperti ini, memperkuat tersangka. Oh, ya. Karena kan itu bagian dari pondasi untuk penetapan tersangka, kan kalau tidak ada barang-barang itu tidak barang ya, tidak dijadikan tersangka kan gitu ya. Ya, ini gini, akhirnya kan kayaknya dijadikan tersangka, akhirnya dilimpahkan ke pengadilannya atas dasar bukti yang sebetulnya tidak lengkap ya. Atas dasar bukti yang sebetulnya tidak layak perkara seperti ini disidangkan. Nah, ini sekarang kita menemukan bukti itu ada hal yang seharusnya dijadikan bukti ya, tidak ada di dalam berkas. Misalnya ijazah aslinya Joko Widodo tidak dilampirkan dalam berkas. Padahal ijazah aslinya alumni UGM yang lain disertakan sebagai ijazah asli. Nah, kenapa kok ijazah Jokowi tidak dilampirkan? Jadi sebetulnya itulah yang dugaan kami dulu kejaksaan itu meminta kepada polisi. P19 itu ya? Ya P19 yang dibalikin, ini ada yang belum lengkap, lengkapi dong. Itu kayaknya makanya lama dari segi undue delay itu ya, asas memperlambat perkara itu sebetulnya tidak layak juga, karena kok lama sekali, udah lebih 14 hari kok tidak dikembalikan lagi kepada kejaksaan, tidak melakukan petunjuk yang dilakukan oleh kejaksaan gitu loh. Jadi ya sekali lagi ini lemah kasusnya untuk ini kan sebetulnya gini loh Pak Alden. Ini bukan bukan perkara yang mengadili sah tidaknya ijazah. Ini perkara yang mengadili tentang apakah Dr. Tifa itu mencemarkan nama baiknya presiden atau tidak, gitu. Jadi itu yang jadi ini tidak ada forumnya nanti untuk memeriksa itu, karena yang diperiksa itu bukan ijazahnya, diperiksa adalah apakah benar dia melakukan pencemaran nama baik atau fitnah gitu ya. Itu aja. Jadi intinya dialihkanlah perkara, instead of memeriksa ijazah asli atau tidak, dialihkan kepada Dr. Tifa itu mencemarkan nama baik atau tidak gitu. Nah, pencemaran nama baik itu kan bisa jadi ya barangnya benar-benar palsu ya. Kalau dia menuduh pencemaran nama baik, berarti mengakui palsu, ya. Cuman dicemarkan, gitu kan? Misalnya, ya auzubillah min dzalik, saya itu berbuat zina, betul perjalanannya. Tapi kalau Pak Bakar itu mengabar-ngabarkannya itu kepada orang lain, itulah yang pencemaran. Wong itu privat saya, ya. Nah, kalau dia menuduh saya fitnah, ya. Saya melakukan fitnah, berarti dia punya ijazah palsu ya, atau ijazah asli, saya mengatakan itu palsu, itu fitnah gitu kan. Tapi gini, nota perlawanan kemarin ya, yang sidang yang ditanyakan oleh Pak Mas Bagarudin tadi ya, nota perlawanan itu belum masuki pokok perkara. Kita hanya melakukan perlawanan terhadap prosesnya, memenuhi syarat enggak itu untuk disidangkan ya. Itu yang antara lain apa ya, antara lain adalah kenapa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu kan soal atas dasar apa dia itu di dalam uraian surat dakwaannya katanya
urean perbuatannya itu berada di wilayah Jakarta Pusat. Ada yang mengatakan di Jakarta Selatan, di mana ketika Pak Jokowi menerima informasi bahwa adanya hasil kajiannya Dr. Tifa itu di Jakarta Selatan. Nah, mestinya kan kalau nggak di Jakarta Pusat, ya di Jakarta Selatan pengadilannya yang memeriksa ini. Hanya kemudian kok kenapa di Jakarta Pusat, di Jakarta Timur? Nah, itu aja kita mempermasalahkan. Oh, karena ada surat keputusan Mahkamah Agung tentang wilayah pengadilan yang harus menyidangkan ini. Tetapi kalau dia mendasarkan kepada surat itu untuk Roy Suryo, bukan untuk Dr. Tifa. Sehingga kan tidak pantas dia disidangkan di sini, gitu kan. Yang kedua, perlawanan yang tidak materi, ya, tidak pada pokok perkara. Yang dikaji oleh Dr. Tifa itu dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi di account X. Itulah yang dikaji oleh Dr. Tifa dari dasar. Itulah dia mengatakan ini palsu, gitu loh. Itu bukan miliknya Jokowi. Dokumen digital miliknya Dian Sandi yang diupload. Berarti kan objeknya itu uploadingnya perbuatan pengunduhan oleh Dian Sandi, ya. Sehingga kan Jokowi itu tidak punya legal standing, tidak punya kepentingan hukum untuk kita nggak menguji punyanya dia kan, sehingga para pendukungnya mereka gimana bisa mengatakan palsu, orang nggak pernah lihat ijazahnya. Loh, kita memang nggak pernah, kita mengkaji ini. Kalau ini ya yang dikaji ini sama dengan yang dimiliki, ya palsu ini, berarti punyanya Jokowi juga palsu. Nah, sejauh ini Pak, ya tidak pernah ada bantahan ya atau endorsement ya. Wah, itu yang dimuat itu memang asli, nggak ada kata-kata itu juga dari Pak Jokowi maupun para pendukungnya. Wah, itu yang dimuat yang asli adalah yang ada pada dasar, nggak ada kata-kata itu juga. Berarti kan hampir bisa dipastikan barangnya yang dimiliki oleh Jokowi ya yang seperti punyanya Dian Sandi itu. Sekali lagi ini yang kita istilahkan bukan error in persona, tapi error in objecto. Ya. Surat dakwaan didasarkan urean yang salah atas dasar objek yang kita permasalahkan secara yang salah. Yang seharusnya urean dakwaannya itu adalah meneliti atau mendakwa dokumen yang dimuat oleh Dian Sandi, gitu. Bukan yang punyanya Jokowi, memang kita nggak pernah meriksa, gitu kan. Terus kemudian di dalam gelar perkara ditunjukkan yang kelihatannya dalam sekilas mata juga sama dengan yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, toh. Jadi dan sampai sejauh ini belum pernah ada yang lihat ijazah aslinya, belum pernah ditunjukkan ke publik ijazahnya. Di persidangan kebetulan saya juga terlibat ya. Di Solo itu, di CLS, Pak. Sidang CLS di Solo itu, kami menguji dokumen, menggugat OGM, menggugat Jokowi kita gugat, OGM kita gugat, polisi kita gugat, gitu. Wakil rektor UGM kita gugat, rektornya juga kami gugat, gitu kan. Arahnya apa ya, supaya mereka memberikan keterangan asli atau palsu. Karena kami sudah melakukan pengujian persidangan setelah kami uji, setelah kami hadirkan saksi-saksi ya, itu kami berkeyakinan benar ini, misalnya para ahli yang kita hadirkan itu ya Dr. Tifa sendiri ya yang mengatakan bahwa wajahnya itu adalah jelas bukan wajahnya Pak Jokowi sekarang, karena dia mengukur sentral pupil ini, jarak antar mata itu diukur. Karena kan gini Pak, wajah kita ini ya, kalau jaraknya segini antara ujung bibir dengan ujung hidung ini adalah misalnya berapa milimeter gitu ya, itu sampai tua pun jaraknya sama, nggak mungkin terus makin lebar gitu kan. Ini jarak antar mata itu juga nggak mungkin makin lebar, atau itu jaraknya berbeda, sehingga bisa dipastikan
menurut aplikasi yang diterapkan oleh Dr. Tifa itu 92,7% palsu orang ini, bukan fotonya Jokowi. Terus Pak Roy Suryo juga mengatakan begitu. Ini kalau menggunakan face comparison application ini juga nggak comparable dengan wajah yang ini gitu. Coba terus dia tampilkan ini fotonya Roy Suryo waktu kecil. Ketika makin lama makin tua sama. Kalau ini makin tua makin tidak berbeda dengan Jokowi yang sekarang gitu. Terus di situ kan ada ini Pak, ada foto ya. Ya. Foto itu ini respon sendiri sebelum dia beralih ya, mengatakan dan bisa dibaca di dalam Jokowi White Paper juga ya, yang kita jadikan bukti juga. Di situ, kalau ini foto zaman tahun 85 itu pakai cutter Pak. Ya. Pakai cutter potongan sehingga menghasilkan bayangan bahwa itu tidak tegak lurus. Nah, fotonya Jokowi itu hasil cropping, aplikasi cropping itu sempurna lurusnya. Itu juga berbeda. Terus tidak ada lintasan cap juga sampel. Terus kemudian tidak ada juga yang namanya emboss ya, relief ya, yang 3 dimensi tidak ada ya. Terus kemudian, nah padahal kalau itu difotokopi tetap, kalau asli difotokopi tetap ada reliefnya itu. Ini tidak ada. Belum dia mengukur soal ukuran usia kertas ya. Jadi sudah banyak yang kita berhasil buktikan di pengadilan. Cuman tidak puas dengan itu, kami mau minta bersumpah aja. Ya, mohon pemutus tuh ya. Pemutus itu. Itu boleh ya, Pak? Ya, boleh aja kalau sana setuju. Ya, kita boleh mengajukan, tapi sana menolak, ya toh. Padahal kalau dia bersetuju, kita kalah udah langsung. Misalnya saya Joko Widodo bersumpah demi Allah bahwa ijazah yang saya miliki asli. Kalau saya berbohong, saya akan dilaknat oleh Allah dan sengsara di dunia dan akhirat bagi saya dan keluarga saya. Bunyi lafal sumpahnya kita sampaikan seperti itu. Wah, ditolak oleh pengacara. Kami nggak perlu. Kok Anda sendiri nggak pede dengan pembuktian Anda gitu. Terus jawaban yang sama, rektor juga kami sudah buatkan lafal sumpahnya. Betul bahwa setelah kami meriksa bahwa ini ijazah yang saat ini dimiliki oleh Jokowi adalah asli, ya nggak berani. Terus polisi juga kita minta, kita buatkan lafalnya sumpah ya Pak Kapolri itu betul bahwa setelah kami uji di Lab4 itu ada asli. Cuman kan sama sejauh ini tidak pernah mengatakan asli, adanya identik. Identik kan tidak asli Pak, ya tidak sama. Kembar itu makanya dikatakan identik, bukan asli. Identik, tapi orangnya beda kan, wataknya bisa beda gitu. Nah, kalau ini fotokopi dibandingkan dengan fotokopi, ya hasilnya identik. Cuman bukan hasilnya sama-sama asli kan, enggak. Yang satu fotokopi, satu asli, itu bisa dikatakan identik. Dan menurut ahli Ugroseno juga, Lab4 itu tidak istilahnya binary saja. Istilahnya 0 dan 1. 0 itu asli, 1 adalah tidak asli. Ya. Itu aja, nggak ada identik, tidak identik. Hasil dari Lab4 itu kalau mengenai ini asli atau tidak asli gitu kan. Nah, sekarang soal klaim bahwa Pak Jokowi kan nggak harus membuktikan, tidak punya beban untuk membuktikan dirinya punya ijazah asli atau tidak. Ya memang tidak boleh, dia juga tidak diwajibkan untuk berbicara seperti itu ya. Diam saja juga nggak apa-apa. Kenapa dia menggunakan haknya untuk, dia juga tidak punya kewajiban untuk melaporkan ya kan. Kenapa dia melaporkan juga kalau nggak wajib gitu kan. Nah, jadi ini bukan soal burden of proof, beban pembuktian, tapi juga soal publicity ya. Namun juga asas bahwa yang menuduh, yang membuktikan itu adalah yang diberikan beban pembuktian itu memang benar, cuman tidak seluruhnya benar. Kayaknya lawyernya itu kurang mengajari selengkapnya ya. Jadi kalau kita itu menuduh Bapak ngomong kepada saya ya, itu ada di pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
barang siapa yang mengajukan dalil harus membuktikan benar apabila tidak dibantah. Kalau dia membantah, dia yang sebaliknya harus membuktikan. Misalnya gini nih, Pak Bagarudin mengatakan, saya berhutang 1 juta rupiah kepada Anda. Bapak kan harus membuktikan. Apa buktinya? Misalnya apa? Bagaimana Bapak bisa membuktikan kepada saya misalnya saya berhutang, apa yang hal yang ingin dibuktikan kepada saya apa misalnya? Bukti transfer misalnya Pak. Bukti transfer, oke. Okay? Ya. Ini saya transfer kepada saudara, gitu. Terus saya balik, ya, berarti Bapak punya kewajiban, betul, Anda menuduh saya berhutang, ya, Bapak wajib membuktikan, dulu saya transfer, terus ada WA saya misalnya, ini loh WA Anda hutang, ya, terus saya transfer, oke, betul kan, kewajiban membuktikan kan ada pihak yang mendalihkan, ya, cuman kalau saya bilang gini, nggak benar, saya sudah bayar itu, berarti saya sekarang harus membuktikan kan? Kapan bayarnya? Bayar mana? Ya nggak diem. Wah, saya nggak ada kewajiban membuktikan apa-apa. Nggak seperti Pak Jokowi gitu. Nggak bisa begitu. Karena asasnya, dan itu juga diatur dalam 1865 gitu kan. Dan ada asas lain yang mengatakan bahwa kalau you bantah, you ganti membuktikan. Gitu kan. Maksud saya nggak ada kewajiban terus saya sampai seterusnya gitu loh. Nah, itu kalau saya nggak bantah, bener. Kalau saya bantah sudah membayar, masa saya nggak wajib? Bapak percaya dengan saya, oh udah saya bayar, kan pasti menagih pembuktian juga kan? Kapan bayarnya? Dengan cara apa? Transfer kah dikirim lewat pos, gitu. Kapan? Jadi, ya, gitu aja. Berkaitan dengan hal itu juga, apa yang dilakukan pada saat penyidikan, bukankah itu bagian dari cara Pak Jokowi memberikan bukti bahwa ijazahnya asli dengan menghadirkan yang disebut identik tadi, kemudian saksi-saksi teman kuliahnya, kemudian bahkan sampai ke teman SD misalnya, SMA ya, termasuk yang teman-teman KKN ketika disidang di CLS. Nah, itu apakah bagian dari, bisa disebut sebagai bagian upaya Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa yang membuktikan kan kami itu. Ya, yang sekarang itu intinya gini ya, yang dia menghadirkan ya, itu kan kalau menjawab seharusnya juga konsisten. Ngapain dia menghadirin keadaan Solo? Kan yang biarkan kita aja membuktikan gitu kan. Loh, dia kan berusaha membuktikan dengan menghadirkan kawan-kawannya KKN dan segala. Padahal dengan mudah menghadirkan Pak Jokowi selesai itu. Kenapa kok kawan kuliahnya yang dihadirkan? Bukan kawan kuliahnya malah itu yang dihadirkan. Kawan KKN-nya. Yang ibu-ibu itu yang ternyata gelagapan kan, ditanya kita lakukan cross-sound terus katanya waktu kuliah panggilannya Jack. Wah, aneh banget. ada gitar listrik ya? Ada gitar, padahal belum ada listrik misalnya gitu kan. Ya, jadi itu sih mungkin bisa aja itu dengan bukan gitar listrik tapi karena ada generator bisa aja kan itu. Cuman ya ngapain, kan katanya nggak kewajiban membuktikan, ngapain ada upaya membuktikan itu, padahal yang kita minta itu kan membuktikan ijazahnya, bukan membuktikan teman-temannya. Dan ada hal lagi Pak, yang kami ini juga sudah melaporkan Pak Jokowi ke Baris Krimnya bahwa ijazah yang dimilikinya palsu, taman kan dihentikan. Sementara ketika Pak Jokowi melapor ya, diladeni, diteruskan. Nah, ini kan juga ada penegakan hukum yang sifatnya itu diskriminatif ya. Kalau Pak Jokowi yang lapor diladeni, kalau kita yang lapor dihentikan, gitu aja gitu kan. Nah, itu adalah soal diskriminasi penegakan hukum. Yang lainnya adalah ya itu ya proses beban pembuktian itu. Saya ulangin sekali lagi, beban pembuktian itu tidak absolut bahwa harus yang mendalihkan itu yang membuktikan. Kalau kita mengendalikan ijazahmu palsu ya, apabila Anda mengelak itu adalah asli berganti.
buktikan kalau asli gitu. Kalau tuduhan kita salah, buktikan sebaliknya kan gitu. Itulah asas yang dikenal dalam hukum pembuktian perdata gitu loh. Gitu Pak Haryadi ada. Pak, kalau kemarin melihat di persidangan pertama Pak ya, kalau melihat dakwaan Pak ya, dakwaan dari kejaksaan, dari penuntut umum itu kan tidak rigid juga berkaitan dengan bukti-bukti BAP yang diserahkan polisi kan Pak? Ya, iya, itulah yang kami protes ya. Kenapa bukti yang kita lihat ketika penyerahan berkas tahap kedua itu ya, kenapa kok tidak sama yang diberikan kepada pengadilan dengan yang diberikan kepada kita para advokatnya gitu loh. Kenapa nggak sama? Apakah ada yang diumpetin dari kita, dari observasi kita? Itulah yang kita jadi benar bahwa tidak ada yang masih mau disembunyikan dari penelitian kita supaya kita nggak melakukan kajian ya gitu. Itu ada gitu, sehingga kami menduga bahwa memang apalagi kalau kita lihat dalam daftar bukti itu ya, kok ada yang lain dikatakan asli. Kalau Pak polisi itu tidak mengatakan itu asli atau tidak, ijazah Jokowi aja tidak tahu apakah itu kopi atau asli ya. Karena kalau bahaya juga bagi dia bahwa satu salinan asli, berarti polisi bisa terkena tuh kalau mengatakan asli ternyata nantinya tidak kan gitu kan gitu. Termasuk penyebutan SMA ya Pak ya? Ya penyebut SMA tadi ya, dia kan SMA-nya SMA SMPP ya. SMPP Solo ya. Tidak disebut katanya, Pak. Ya katanya karena kami nggak lihat barang bukti ijazah itu gitu kan. Ada di dalam daftar itu hanya ada fotokopi sudah dilegalisir sekolah menengah atas garis miring STTB ya. Cuman SMA-nya apakah SMPP, apakah SMA Negeri 6 Surakarta tidak disebutkan. Karena kita tahu SMA Negeri 6 itu tidak ada. Pada tahun itu ya, tahun 80 itu belum ada gitu. Nah, gitu. Nah, artinya Pak, sebenarnya kan dari sisi terdakwa ya, sisi Dokter Diva dan mungkin Mas Roy juga advokat, hal-hal seperti itu kan menguntungkan Pak. Oh iya, ya intinya menguntungkan pembelaan, merugikan penuntutan. Gitu kan? Iya Pak, itu lemah tuh dari penuntutan. Nah ini makanya kalau tadi Mas Bagarudin menghubung-hubungkan dengan peristiwa Jampitsus itu ya, mudah dia ingin mendesak bahwa agar lebih galak lagi menuntutnya kira-kira gitu. Gitu. Kalau enggak ya, bahkan saya berpendapat ya, ini keyakinan saya setelah melihat bukti-bukti ini ya, orangnya berbeda ya. Yang diterima di UGM itu adalah yang namanya Joko Widodo, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta, bukan yang dari Solo. Itu ya, atas dasar buku alumni, atas dasar bukti-bukti yang justru dibuat oleh polisi sendiri. Misalnya gini ya, polisi itu di dalam berkas ini mengatakan ada kartu rencana studi asli dari UGM, kartu hasil studi asli, terus kemudian ada yang pendaftaran kembali sebagai mahasiswa UGM asli, terus bukti dia diterima di UGM asli, gitu kan misalnya. Loh kenapa yang ini kok mau yang asli yang dikasih sebagai bukti? Kenapa kok ijazahnya kok tidak yang asli? Padahal kalau ada ijazah asli, yang ini semua barang bukti yang 700 lainnya kan nggak perlu lagi, karena kita debat aja soal ijazah itu. Jadi ya, sampai saat ini kami berkeyakinan ya, jalannya persidangan ini, bahwa orang yang diterima oleh UGM itu ya adalah benar Joko Widodo, tapi yang alumni SMA Negeri 6, kami sudah ada buktinya itu. Buktinya apa?
buku alumni yang juga telah kita serahkan di Pengadilan Negeri Surakarta ketika melakukan gugatan CLS itu. Jadi itu. Dengan demikian apapun yang dipunyai Pak Jokowi itu ya tidak asli, karena yang asli itu pemiliknya itu Joko Widodo yang, nah kecuali ternyata Pak Joko Widodo itu juga alumni SMA Negeri 6 Jogja, baru benar. Kalau dia mengaku alumni SMA Negeri 6 Surakarta, ya berarti bukan orang yang sama ini, bukan orang yang sama yang diterima di UGM. Gitu. Dan ada bukti bayar pendaftaran atau SPP ya Pak? Iya ada bukti. Kan itu sarjana muda kan programnya? Ya whatever. Itu kan artinya ada. Jadi benar ada yang namanya Joko Widodo kuliah di UGM, ada. Pertanyaannya apakah itu orang yang sama yang kemudian jadi presiden, kan gitu. Gitu Pak. Nah ini kan nanti tanggal hari Kamis Pak ya, ada sidang lagi, giliran jaksa kan Pak ya gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Ya kejaksaan itu ya, kalau spekulasinya Pak Baharudin ini adalah apa itu dalam rangka dukung-mendukung ada proksi benturan kekuatan politik yang berbenturan gitu ya, ya nanti kemungkinan akan membantah dengan keras itu nanti ya. Pak Baharudin kalau punya ini bisa meliput di Pengadilan Negeri Jakarta Timur besok hari Kamis tanggal berapa ya, 16 itu ya, gimana bisa meliput di sana, kita lihat apa yang akan dibantah dari apa yang kita katakan sebagai materi perlawanan ya. Jadi lagi materi perlawanan itu bukan pada pokok perkara, cuman tentang prosedurnya ya. Misalnya prosedur seharusnya kan yang dipermasalahkan itu adalah kan unduhan-unduhan. Itu adalah produk pers, Pak. Produk media yang dilindungi oleh undang-undang pers. Ya kan? Nggak boleh Aiman kok dipertanyakan gitu kan, apa itu kan itu produk-produk jurnalisme. Kalau Bapak sebagai jurnalis kan tahu itu, kalau ada keberatan atau tidak pidana yang pertama ke Dewan Pers dulu, jadi pidana itu adalah ultimum remedium ya, terakhir baru kita masalahkan kan, dari segi prosedur itu kita masalahkan. Kenapa Anda langsung mempidana, tidak mengajukan keberatan ke Dewan Pers dulu, misalnya yang seperti itu. Itulah yang kita mempermasalahkan. Terus kemudian mengenai kepentingan ini kan yang dilakukan dalam satu pasal yang ditunjukkan itu adalah dikecualikan apabila yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu untuk kepentingan umum. Ya. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28-nya. Bahwa kita dibolehkan melakukan mengunduh, menganalisa, melakukan apa kalau demi kepentingan umum itu dilindungi ya. Nah, kita membuktikan itu. Nah, bagaimana jaksa membantah? Nah, ada beberapa hal yang harus dibantah. Pertama, mengapa diadili di Jakarta Timur? Kita mengajukan kalau Anda menggunakan surat KMA itu, KMA nomor 114 itu salah. Itu kan untuk Roy, bukan untuk Tifa. Bagaimana dia menjawab ya? Tulisannya DKK, apakah DKK harus diartikan ini gitu kan, harus diartikan apa Dokter Tifa kan harus spesifik. Dalam pengalaman Bapak Pak ya, Bapak membela klien ya, DKK itu untuk tuduhan ya, DKK itu untuk tuduhan karena orangnya nggak ketahuan, misalnya melakukan penganiayaan yang ketangkap 2 orang ya. DKK itu dipakai, tidak sebenarnya kalau DKK itu nggak ketemu orangnya nanti ya 2 orang yang ditangkap aja gitu kan. Pengeroyokan dilakukan oleh banyak orang, yang ditangkap hanya 3 ya. Nah itu adalah supaya dia nggak ngelak secara teknis, mengelak loh. Bukan hanya saya aja, kan dia kalau menuduh 3 orang berkelompok yang tidak diketahui namanya DKK lah. Ini kan diketahui. Semua diketahui ya. Semua diketahui. Dokter Tifa juga diketahui ya, akan didakwa juga. Kenapa tidak menggunakan keputusan MA itu adalah Roy Suryo dan Dokter Tifa? Nah itu baru boleh diadilin di situ. Kalau kita lihat nanti bagaimana kejaksaan menjawab pasal apa itu perlawanan itu misalnya gitu. Itu apa nggak berkaitan karena Mas Roy melakukan pra peradilan, Pak?
Jadi menghindari malah justru gini ya. Kalau untuk Mas Roy malah belum tepat juga di KMA itu. Kan Mas Roy melakukan pra-peradilan yang belum tentu jadi diadili. Lah kalau kalah, surat itu nggak berlaku dong. Ya kan? Kalau misalnya polisi kalah ya di pra-peradilan atau telah ditetapkan bahwa penetapan tersangkanya itu salah. Lah berarti Dokter Tifa diadili atas dasar surat keputusan Mahkamah Agung yang salah. Berarti masuk pada peradilan sesat ya Pak? Ya, intinya gini lah, peradilan yang tidak sesuai dengan hukum acara, gitu kan. Hukum acara itu kan rigid, limitatif, gitu kan. Harus apa yang dituliskan dalam undang-undang itu yang dikerjakan. Ya, nggak boleh ada penafsiran di dalam hukum acara itu. Nggak boleh ada yang namanya dekat harus ditafsirkan sebagai Dokter Tifa juga, ya nggak bisa gitu kan, karena ada kawan-kawan yang lain kan, ada Egy Sujana dulu kan, ada Rizal Fadilah bangsa gitu kan, ada, jangan-jangan itu yang dimaksud kan. Rustam Effendi gitu kan, jangan mereka yang dimaksud gitu kan. Nah Pak, setelah hari Kamis itu nanti tahapan apa Pak? Langsung putusan selah atau? Putusan selah setelah itu. Kalau mau agak seru ya diberikan kesempatan replik ya? Terus duplik. Tapi saya selama mengikuti persidangan pada tahap keberatan itu tidak ada replik. Meskipun pernah ada ya, cuman kemudian kayaknya hanya memperlama beracara saja, sudah nggak ada itu. Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita songsong masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.